Halo rekan-rekan, selamat datang kembali pada mata kuliah Interpersonal Skill. Perkenalkan, nama saya Rara Ayu dan kali ini saya akan membawakan materi tentang habit 6 yaitu sinergi. Sinergi adalah habit ke-6 dari ke-7 habit dalam Interpersonal Skill. Habit ini dapat dikatakan juga Principle of Creative Communication, di mana sekarang kita sudah melatih diri kita untuk berinteraksi satu sama lain. Jika di habit pertama, habit proaktif, kita menggali minat diri kita sendiri, apa yang menjadi kelebihan, menjadi kekurangan, dan apa yang akan kita lakukan. Lalu di habit kedua adalah begin with end in mind, yaitu bagaimana kita menargetkan diri kita sendiri, kita punya target hidup supaya jalan hidup kita menjadi jelas. Lalu yang ketiga, put first thing first, yaitu bagaimana kita memprioritaskan sesuatu yang penting untuk kita lakukan terlebih dahulu. Di habit keempat ada think win-win. Think win-win bagaimana kita mulai untuk berkompromi dengan orang lain, bagaimana tidak mengalahkan orang lain, bagaimana kita juga tidak kalah. Itu adalah inti dari think win-win. Untuk habit kelima yaitu untuk dimengerti terlebih dahulu, baru kita bisa dimengerti. Bagaimana kita membuka diri kita supaya orang lain lebih mengerti dan kita juga bisa dimengerti. Lalu di habit keenam, kita sudah masuk dalam habit bagaimana kita menciptakan suatu prinsip yang baik, kita mempunyai kepribadian yang baik dan kita berkomunikasi dengan orang yang juga memiliki kepribadian baik, lalu kita melakukan proses komunikasi dan kita menghasilkan sesuatu. Dalam sinergi dikenal dengan rumus 1 tambah 1 bisa lebih dari 2. Kenapa seperti itu? Kita simak video yang berikut ini. Di sini kita lihat ada satu kunang-kunang yang terbang sendiri, lalu tersesat dan jatuh, terlepas dari rombongannya. Lalu bagaimana? Dia bingung. Ternyata kunang-kunang yang pergi dalam bentuk kelompok itu lebih kuat dan lebih terarah. Itulah dia inti daripada sinergi. Bagaimana kita bisa bekerja sama dengan orang lain sehingga satu ide kita dengan satu ide orang lain bisa menghasilkan 2, 3, 4, bahkan 10 ide sekaligus. Dalam bagian selanjutnya, kita bisa melihat bagaimana proses sinergi itu berlangsung. Kita melihat ada kepercayaan dan juga kerjasama. Pada proses awal dalam sinergi, kita masih merasakan suatu perasaan yang protektif, yaitu mengelak dari sesuatu saat suasana tidak menyenangkan. Kita memiliki ego, teman kita memiliki ego, Anda memiliki ego, kita tidak bisa bekerja sama dengan ego yang sama-sama besar. Di situ, dalam keadaan seperti itu, ego kita akan menolak untuk bekerja sama, menolak untuk berkomunikasi. Lalu, saat kita sudah menjadi pribadi yang lebih matang, sudah mempelajari tentang kelima habit, lalu kita mempelajari dan banyak sekali pengalaman-pengalaman yang lainnya lagi, kita mulai belajar menghargai. Di sini belajar menghargai, kita sudah mulai bisa menyesuaikan diri dengan orang lain. Contohnya, saya ataukah Anda dengan rekan-rekan Anda yang dulu SMA, sekarang kita sudah sama-sama menempuh bangku kuliah, kita sudah punya kesibukan masing-masing. Bagaimana sih caranya kita bisa kumpul kembali, melakukan komunikasi kembali? Contoh lain lagi, dulu kita sekolah, sekarang kita sudah punya profesi masing-masing. Saya dosen, Anda misalkan adalah seorang konsultan pajak, Anda yang lainnya adalah seorang pengusaha. Bagaimana sih apa yang bisa kita lakukan dengan ketiga profesi ini? Itulah sinergi. Bagaimana seorang dosen bisa bersinergi mempunyai ide untuk melakukan satu pekerjaan dan juga bersinergi dengan orang dengan profesi seorang konsultan pajak dan juga ketiga dengan pengusaha. Kita bisa menghasilkan apa? Ada 3, 1 tambah 1 tambah 1 biasanya 3. Jadi sekarang sudah bisa lebih, ya, sudah bisa lebih
hasil karya yang kita bisa hasilkan. Itulah sinergi, berbagai kompromi menemukan alternatif ketiga. Apa yang harus kita sadari saat kita ingin mengadopsi yang namanya habit keenam, yaitu sinergi? Kita harus menyadari kekayaan sumber daya yang ada yang bisa diperoleh melalui interaksi dengan orang lain. Kita tidak bisa hidup sendiri, ya. Habit 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan kita sudah menuju pada private factory sudah kita lewati. Jadi sekarang bagaimana kita saling menghargai profesi masing-masing. Saya adalah A, kamu adalah B, dia adalah C. Bagaimana? Kita harus menyadari, oh potensi saya adalah seorang dosen, potensi Anda adalah seorang mahasiswa, potensi yang lain adalah seorang fotografer. Bagaimana kita bisa berkolaborasi untuk menghasilkan sesuatu? Saya akan tampilkan salah satu video kembali. Kita bisa lihat, ini video tentang kepiting, di mana segerombolan kepiting lagi jalan-jalan, ya, melihat satu ekor elang, dan elang juga tertarik sama kepiting itu. Satu kepiting tidak akan bisa mengalahkan seekor elang. Jadi caranya gimana? Mereka bekerja sama. Lalu apa yang terjadi? Musuh kita tumbang kalau misalkan kita bekerja sama. Itu juga inti juga dari sinergi. Kita lihat di sini habit pertama, kita masih dalam proses ketergantungan, gimana kita mengenali diri kita sendiri. Lalu di habit 1, 2, 3 sudah kita lewati. Kita bisa memenangkan diri kita sendiri, yang itu disebut dengan private victory. Kita masuk habit 4, 5, dan 6, kita sudah memasuki tahap public victory, hingga nanti setelah melewati habit ke-7, kita sudah masuk dalam tahap independence, ya. Itu inti dari sinergi hari ini. Jadi bagaimana kita bisa berkolaborasi dengan orang lain, kita bisa berkomunikasi dengan baik. Sekian materi hari ini, sampai jumpa lagi di materi selanjutnya.